Tadi record. Nah, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Problem Based Learning atau PJBL dan Project Based Learning atau PJ eh, sorry Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL dengan anggota saya sendiri Tazkiyatul Fajri Salsabila dengan NIM 194, Muhammad Rizky Miftahul Surur dengan NIM 195, Nur Wahid Amirul Farosi dengan NIM 196, Zulfa Hasanah dengan NIM 198, Muhammad Khairul Azmi dengan NIM 202, Nur Laili Putri Hardika dengan NIM 203, dan Aulia Ainur Rahma dengan NIM 9100. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu problem based learning. Problem based learning atau PBL adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai fokus utama dalam proses belajar. Melalui PBL, peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah serta belajar secara mandiri. Menurut Hermansyah, PBL menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan menemukan solusi. Trianto menjelaskan bahwa PBL merupakan strategi pembelajaran yang berangkat dari permasalahan praktis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, siswa diarahkan untuk mencari data, informasi, dan menemukan solusi melalui proses belajar yang sistematis. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita beralih kepada Project Based Learning atau PJBL. Nah, Project Based Learning atau PJBL ini merupakan model pembelajaran yang berbasis aktivitas nyata, namun dengan penekanan yang berbeda. Jika PBL tadi berfokus pada pemecahan masalah, maka PJBL ini menitik beratkan pada pengerjaan sebuah proyek yang kemudian dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan. Sementara itu, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan, berdiskusi, berkreasi, serta menyelesaikan proyek. Menurut Yahya Muhammad Mukhlis, Project Based Learning adalah pembelajaran yang memasukkan kerja proyek sebagai bagian penting dari proses belajar. Hal ini memberikan ruang kendali bagi pendidik, namun sekaligus memberikan kebebasan bagi siswa untuk berinovasi. Next slide. Nah, PJBL ini memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret karena hasil akhirnya itu bisa berupa laporan, karya tulis, poster, hingga produk teknologi yang sederhana. Hal ini membuat pembelajaran lebih menarik karena siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dapat dibedakan bahwa PBL menekankan pada proses pemecahan masalah sebagai hasil belajar, sedangkan PJBL menekankan pada penyelesaian proyek hingga menghasilkan produk yang nyata. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menuntut siswa untuk aktif, kreatif, berpikir kritis, serta menghubungkan teori dengan realitas. Baik PBL maupun PJBL, keduanya mendorong peserta didik untuk lebih terlibat dalam pembelajaran, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih bermakna. Baik, kemudian ada kelebihan
PBL. Yang pertama yaitu membiasakan siswa berpikir kritis dan sistematis menghadapi persoalan keagamaan maupun sosial. Yang kedua yakni mendorong siswa aktif mencari informasi dan mengkaji dalil dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu menghubungkan teori dengan realitas kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kemudian ada melatih berkomunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab melalui diskusi dan penyampaian pendapat. Yang terakhir yaitu membentuk kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana. Selanjutnya ada kelebihan Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama, menekankan keterlibatan aktif siswa dalam menghasilkan karya nyata. Yang kedua, memberi ruang untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, membiasakan siswa mengatur waktu, membagi peran, dan menyelesaikan tugas bersama. Yang keempat, membentuk disiplin dan kemandirian dalam belajar. Yang kelima, hasil pembelajaran berupa produk yang konkret, seperti poster dakwah, video edukasi Islam, atau proyek sosial. Yang terakhir, proses belajar lebih menarik, aplikatif, dan berkesan bagi siswa. Yang selanjutnya ada penerapan Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran PAI. Penggunaan model Problem Based Learning atau PBL dalam pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif dengan menghubungkan materi PAI ke dalam konteks dunia nyata. Dengan menjadikan masalah sosial maupun isu-isu agama sebagai dasar pembelajaran peserta didik, dan peserta didik didorong untuk lebih mudah memahami, menganalisis, dan mencari solusi terhadap persoalan keagamaan yang relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian ada langkah-langkah PBL. Yang pertama yaitu menyadari masalah. Yang kedua ada merumuskan masalah. Ketiga ada merumuskan hipotesis. Keempat ada mengumpulkan data. Kelima menguji hipotesis. Dan keenam menentukan penyelesaian. Melalui penerapan PBL, siswa didorong berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi isu-isu agama yang relevan, sehingga mampu menghubungkan pengetahuan di kelas dengan realitas kehidupan serta memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam. Implementasi Project Based Learning (PJBL). Penerapan PJBL dalam pendidikan agama Islam membuat pembelajaran lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dalam kegiatan nyata. Contohnya, proyek penggalangan dana untuk masjid melalui bazar. Yang kedua, kotak infak atau kampanye sosial yang melatih kerjasama. Yang ketiga, strategi manajemen waktu serta menumbuhkan tanggung jawab dan kepedulian. Yang terakhir, bentuk lain adalah penulisan buku cerita Islami, di mana siswa menuangkan ide dari Al-Quran, hadis, atau sejarah Islam menjadi cerita inspiratif yang dapat menjadi sarana dakwah. Melalui proyek-proyek ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga internalisasi nilai ikhlas, kedermawaan, solidaritas, serta mengasah keterampilan abad 21 yaitu kolaborasi, komunikasi, kreativitas, serta berpikir kritis yang sekaligus selaras dengan nilai-nilai keislaman. Yang terakhir adalah kesimpulan. Penerapan PBL dan PJBL dalam pendidikan agama Islam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara yang berbeda, namun saling melengkapi PBL, menekankan pemecahan masalah nyata sehingga siswa terbiasa berpikir kritis, sistematis, dan mampu mengaitkan ajaran Islam dengan realitas.
PJBL menekankan keterlibatan dalam proyek nyata yang melatih kreativitas, kolaborasi, keterlibatan dalam proyek nyata yang keduanya membuat pembelajaran lebih kontekstual, aplikatif, dan bermakna. Oleh karena itu, guru PAI perlu mengintegrasikan keduanya agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Bila ada salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, renek 20 menit.